Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jeffrey Sulo Sarirah, Rini Arda Putri, Dina Nur Apriani, Kairi Mai Retrika Fiberantika, Cindy Wulandari Tarebong, Anggi Pratikasari. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Sebelum masuk pada materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mengamati peristiwa-peristiwa pada masa Orde Baru, peserta didik mampu menguraikan perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru dengan cermat. Kedua, setelah siswa menguraikan peristiwa-peristiwa pada masa Orde Baru, peserta didik mampu menyebutkan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru dengan benar. Ketiga, setelah siswa mengamati peristiwa-peristiwa pada masa Orde Baru, peserta didik mampu menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dengan tepat. Pastikan kalian mencermati setiap materi yang Ibu jelaskan, karena di akhir pembahasan submateri akan ada latihan soal yang harus kalian jawab. Sejarah baru tercatat. MPRS melantik Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia tanggal 27 Maret 1968. Dia menggantikan Presiden Soekarno yang pernah ditasbihkan sebagai Presiden seumur hidup. Seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, Pak Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu, apakah kalian tahu apa kaitan masa Orde Baru dengan dilantiknya Pak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia? Kaitannya adalah masa Orde Baru, sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Lejen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Isi Super Semar adalah pemberian mandat kepada Lejen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Perkembangan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama, kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB. Keputusan ini dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB. Kedua, normalisasi hubungan dengan Malaysia. Pada tanggal 11 Agustus 1966, delegasi Indonesia dan Malaysia menyepakati pembicaraan yang dilanjutkan dengan menandatangani persetujuan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Ketiga, keputusan Indonesia menjadi anggota ASEAN. Masuknya Indonesia ke dalam ASEAN merupakan langkah maju dalam menata kembali pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Keempat, penyederhanaan partai politik dan pemilihan umum. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, Golongan Karya atau Golkar. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Hal ini disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kelima, dwi fungsi ABRI. Maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Setelah kalian mengamati penjelasan perkembangan politik pada masa Orde Baru, jawaban yang benar untuk latihan soal berikut ini adalah ya, jadi langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah C. Mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB.
Perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru adalah diwujudkannya pelaksanaan pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara periodik 5 tahun atau yang disebut pembangunan 5 tahun atau pelita. Pelita 1. Pada Pelita 1 lebih menitikberatkan pada sektor pertanian. Pelaksanaan Pelita 1 telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Antara lain, produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton. Pelita 2. Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pada sektor pertanian telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru. Pelita 3. Pada Pelita 3, lebih menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Pelita 4. Pelita 4 menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Pelita 5. Pada Pelita 5, lebih menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama, transmigrasi. Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Ketiga, Puskesmas dan Posyandu. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dan Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan dua fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Setelah kalian mengamati penjelasan perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru, jawaban yang benar untuk latihan soal berikut ini adalah... Ya, benar sekali. Menjelang keruntuhan Orde Baru, banyak investor asing yang menarik investasinya di Indonesia, yang disebabkan karena adanya krisis moneter. Jadi, jawabannya adalah D. Selanjutnya, untuk menguji pengetahuan kalian mengenai masa Orde Baru, kerjakan lembar kerja peserta didik yang dapat kalian akses di Google Classroom. Petunjuk kegiatan lembar kerja peserta didik. Pertama, buatlah kelompok dengan beranggotakan 4-6 orang. Setelah itu, buatlah pembagian kerja pada masing-masing anggota kelompok dalam mengerjakan tugas kelompok. Anggota kelompok mencari informasi sebanyak-banyaknya dari buku, internet, dan sumber lainnya. Kemudian, buatlah satu rumusan masalah tentang perkembangan politik atau perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Setelah itu, cari dan tulislah jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Berikan pertanyaan yang sudah dibuat kepada kelompok di depan kelas sampai menemukan jawaban yang tepat. Lembar kerja peserta didik dapat kalian akses di Google Classroom. Berikut kode kelas dan linknya. Sampai di sini pembahasan materi masa Orde Baru. Semoga dari materi yang sudah dijelaskan dapat menambah pengetahuan kalian tentang masa-masa pemerintahan di Indonesia, khususnya masa Orde Baru. Sekian penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.